Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Amasuti dari Prodi PGSD. NIM saya 131241056. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai teori pembelajaran, yakni behaviorisme pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Sebelumnya, pengertian dari teori belajar behaviorisme ini merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip dari teori behaviorisme yaitu yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sebagai dia sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan pada perilaku peserta didik, maka itu tidak dianggap sebagai belajar menurut teori ini. Nah, prinsip kedua adalah hal yang paling penting pada teori ini yakni stimulus dan respon, karena bisa diamati. Yang ketiga adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Selanjutnya, ciri-ciri dari teori ini yang pertama adalah mengutamakan pengaruh lingkungan. Kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Keempat, bersifat mekanis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Yang selanjutnya adalah menganggap latihan itu adalah sebagai hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh dari penerapan teori ini yang pertama adalah guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Kedua, selama mengajar, guru itu lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Misalnya dalam kelas, guru memberikan instruksi untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu kepada siswanya. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik materi maupun yang lainnya pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Kemudian nomor 4, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang terakhir contohnya adalah guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme. Yang pertama ada kelebihannya, yakni guru bisa menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Hal ini biasanya tertuang dalam kurikulum di sekolah maupun suatu lembaga tertentu. Yang kedua adalah selama mengajar, guru itu lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun yang lain pada peserta didik, maka itu dapat segera diperbaiki. Nah, ini sangat penting karena dapat langsung diperbaiki agar kesalahan yang dilakukan tidak menjadi kesalahan yang lebih besar di kemudian hari. Yang keempat adalah guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Untuk kekurangannya, yang pertama ada membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi dari peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Hal ini terlihat karena guru banyak memberikan instruksi, seperti itu. Yang kekurangan selanjutnya adalah berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Tidak baik untuk dilakukan seorang guru karena dapat memberikan suatu dampak negatif pada peserta didiknya. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan kita telah berada di ujung penjelasan. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterima. Saya Wendy Amasuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.